Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Alim dengan NIM H0712510009. Kali ini saya akan menjelaskan tentang identitas dan integrasi nasional. Yang pertama yaitu identitas nasional. Secara umum, identitas nasional ini adalah sebuah ciri khas atau jati diri dari suatu bangsa yang menjadi pembeda antara bangsa tersebut dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional sendiri tercermin dalam nilai-nilai yang dianut masyarakat, budaya yang berkembang, dan serta simbol-simbol negara yang digunakan sebagai lambang persatuan. Identitas nasional inilah yang membuat suatu bangsa memiliki karakter, kepribadian, kedudukan di tengah bangsa-bangsa yang lainnya. Tanpa identitas, sebuah bangsa akan kehilangan arah dan mudah dipengaruhi oleh budaya luar. Contoh identitas nasional Indonesia antara lain seperti Pancasila sebagai dasar negara, Bhinneka Tunggal Ika, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, Bhinneka Tunggal Ika, bendera negara, dan lagu kebangsaan yang dijadikan sebagai sebuah simbol pemersatu dalam suatu negara. Identitas ini juga berfungsi untuk membentuk rasa nasionalisme serta memberikan rasa bangga dan memiliki terhadap suatu negara tersebut. Yang kedua yaitu integrasi nasional. Integrasi nasional ini adalah sebuah proses untuk menyatukan berbagai kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, serta adat istiadat agar dapat hidup rukun dan bersatu dalam suatu kesatuan bangsa. Integrasi nasional sangat penting bagi Indonesia yang memiliki keberagaman yang sangat besar. Tanpa integrasi, perbedaan justru dapat menimbulkan sebuah konflik atau perpecahan. Dengan adanya integrasi, masyarakat dapat saling menghargai dan bekerja sama demi kepentingan bersama. Proses integrasi nasional dapat terwujud melalui toleransi antar umat beragama, rasa senasib, sepenanggungan, penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi nasional, serta pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi nasional ini juga dapat membantu untuk memperkuat kesatuan dan keutuhan dari NKRI tersebut. Maka dapat kita simpulkan bahwasannya integrasi dan identitas nasional ini adalah kedua hal yang saling berkaitan dan sangat penting untuk menjaga Indonesia tetap utuh, damai, dan harmonis. Sebagai generasi muda, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga identitas bangsa dan memperkuat integrasi nasional dengan senantiasa menjaga dan mengamalkannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad bin Hardi Kamal dengan NIM H0712510014 kelompok 5 PKN. Hari ini saya akan mempresentasikan materi saya tentang fungsi identitas nasional. Jadi, ada beberapa fungsi identitas nasional, yaitu sebagai berikut. Pertama, sebagai perekat sosial. Identitas nasional menyatukan kelompok-kelompok yang beragam dalam suatu kerangka bersama. Kedua, sebagai legitimasi politis dan negara. Identitas nasional memberikan dasar moral dan simpati bagi sistem negara bangsa. Contoh, studi menunjukkan moto Bhinneka Tunggal Ika menjadi sumber politik dan identitas budaya dalam pembentukan hukum Indonesia. Ketiga, sebagai orientasi sosial. Identitas nasional membantu individu memahami kita dan lainnya, yang bisa jadi positif, kohesi, atau negatif, eksklusivitas. Dan yang terakhir yaitu sebagai basis bagi integrasi dan partisipasi. Identitas nasional yang terbuka dan inklusif memfasilitasi partisipasi warga dalam kehidupan sosial politik negara. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Perkenalkan, saya Rasya Rahmadina dari Fakultas Hukum dengan NIM B021251014. Jadi di sini saya ingin menjelaskan beberapa fungsi integrasi nasional. Yang pertama, menjaga keutuhan NKRI, yang dimana integrasi nasional berfungsi menyatukan seluruh unsur bangsa yang beragam, seperti suku, agama, ras, dan juga budaya, agar tidak terpecah belah sehingga keutuhan wilayah dan bangsa tetap terjaga. Yang kedua, membangun persatuan dan solidaritas antar warga negara. Dengan adanya integrasi, masyarakat Indonesia dapat hidup rukun, saling menghargai perbedaan, dan juga bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, mencegah konflik sosial dan disintegrasi bangsa. Integrasi nasional berperan penting dalam mencegah perpecahan akibat perbedaan kepentingan, politik, ekonomi, dan ideologi melalui penanaman nilai toleransi dan persaudaraan. Yang keempat, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Dengan kesadaran integrasi, setiap warga negara memiliki rasa bangga dan juga tanggung jawab terhadap bangsa, serta berkomitmen untuk menjaga kehormatan Indonesia. Yang kelima, mewujudkan stabilitas nasional.
Integrasi yang kuat menciptakan suasana aman dan juga damai, yang menjadi dasar penting bagi pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Yang keenam, memperkuat identitas nasional di tengah globalisasi. Integrasi membantu bangsa Indonesia tetap mempertahankan jati diri dan nilai-nilai Pancasila di tengah arus budaya asing yang masuk melalui kemajuan teknologi. Yang ketujuh, menjadi landasan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dengan masyarakat yang terintegrasi, pembangunan dapat berjalan secara merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia tanpa hambatan konflik. Yang kedelapan, mendorong pemerataan keadilan sosial dan kesejahteraan. Integrasi nasional memastikan setiap daerah menjadi bagian penting dari bangsa Indonesia dan berhak atas pembangunan serta kesejahteraan yang sama. Yang kesembilan, membentuk identitas kolektif sebagai bangsa Indonesia. Melalui integrasi, berbagai perbedaan dilebur menjadi satu kesatuan identitas, yaitu bangsa Indonesia, yang berpedoman sebagai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, menjadi dasar ketahanan nasional. Integrasi nasional yang kuat menjadi modal utama dalam menghadapi ancaman, gangguan, serta tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Perkenalkan, saya Arianita Slima Said, NIM B0212511001 dari Fakultas Hukum. Saya akan menjelaskan pada bagian faktor pendorong integritas dan identitas nasional. Yang pertama, pada bagian integritas nasional, faktor pendorongnya yang pertama adalah rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh sejarah. Yang kedua adalah keinginan untuk bersatu. Yang ketiga, ideologi nasional Pancasila. Yang keempat, simbol-simbol negara seperti sang merah putih dan juga lambang burung Garuda serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima adalah adanya ancaman dari luar, dan yang keenam, semangat persatuan, kesatuan, dan juga toleransi. Untuk bagian identitas nasional, yang pertama adalah faktor objektif yang bersifat alamiah. Faktor objektif ini merupakan bawaan yang melekat pada bangsa Indonesia secara alami, seperti letak geografis. Yang kedua adalah faktor subjektif yang bersifat historis dan sosial. Nah, faktor subjektif ini merupakan faktor yang terbentuk melalui proses sejarah dan interaksi sosial politik. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Baik, saya Siti Asmasika Asnawing dengan nomor induk mahasiswa H071251003. Kali ini akan menjelaskan beberapa hambatan dan risiko mengenai integritas dan identitas nasional. Yang akan pertama kita bahas itu ialah integrasi nasional. Terdapat 3 hambatan atau resiko terhadap integritas nasional, yaitu fragmentasi sosial akibat identitas etnis atau agama atau kelas yang kuat namun tidak terhubung dengan identitas nasional, atau bisa dibilang dengan kurangnya persatuan dalam perbedaan. Fragmentasi seperti ini biasanya disebabkan oleh etnosentrisme, fanatisme akibat dari politik identitas yang akan kita bahas nanti, atau bahkan akibat dari diskriminasi yang akan kita juga bahas nanti. Hal ini terjadi apabila 2 atau lebih kelompok merasa kelompok mereka lebih superior dari yang lain. Apabila keduanya kerap memiliki sentimen buruk terhadap satu sama lain, bisa jadi mereka kerap menyalahkan kelompok lainnya, lalu memicu konflik hingga terjadi eskalasi yang dapat berakibat fatal. Hal seperti ini tentu melenceng dari sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dan jika ini terus berlanjut, ini dapat menggoyahkan integritas nasional kita. Lalu yang kedua, ada diskriminasi, ketidakadilan sosial atau ekonomi yang membuat kelompok merasa terpinggirkan, yang menghambat partisipasi dan kohesi. Bila mana terdapat golongan yang kerap diabaikan, tidak didengar, dan merasa dinomorduakan, hal seperti ini dapat melesukan semangat golongan tersebut untuk berpartisipasi. Bagi mereka, kalau tidak dihiraukan, buat apa kami ikut?
Respon seperti ini lebih lanjut akan menjauhkan mereka dari kelompok lainnya, sehingga merenggang rasa persatuan antara keduanya dan juga merenggangkan tali silaturahmi. Lebih lanjut, ini dapat menyebabkan stigma di antara kedua kelompok, sehingga peluang adanya kebencian dan konflik akan terbuka lebih lebar bagi mereka. Lalu yang ketiga ada polarisasi politik atau narasi ekstrem yang memecah belah, seperti narasi tentang kita versus mereka. Politik, propaganda, atau narasi seperti ini seharusnya tidak dihiraukan dan dihapuskan, karena polarisasi ekstrem seperti ini malah menjerumuskan kepada kebencian dan disintegritas. Biasanya, narasi seperti ini terlalu mengagungkan suatu kelompok dan merendahkan kelompok lainnya. Tentu hal ini tidak sesuai dengan Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Indonesia yang menjunjung tinggi keberagaman budaya, agama, dan identitas lainnya seharusnya menganggap sama rata seluruh penduduknya, bukannya mengambing hitamkan satu sama lain. Lanjut, kemudian terdapat pula 3 risiko atau hambatan mengenai identitas nasional, yang diantaranya, identitas nasional yang eksklusif atau menolak pluralitas dapat memicu konflik antar golongan dan melemahkan kohesi sosial. Maksudnya, identitas kebangsaan hanya dimaknai dari perspektif kelompok tertentu saja. Jikalau identitas nasional hanya dianggap hanya mewakili satu suku, satu agama, atau satu budaya, maka kelompok lain merasa tidak termasuk atau tersingkirkan. Hal ini tidak sesuai dengan semboyan negara kita, di mana kita yang seharusnya merupakan negara yang penuh keberagaman, malah hanya diwakilkan dengan satu saja identitas. Hal seperti ini juga berpotensi memicu konflik antar golongan, akibat merasa tersingkirkannya kelompok tersebut karena mereka merasa tidak mendapat ruang yang sama dalam kehidupan berbangsa. Lalu yang kedua, terdapat globalisasi, migrasi, dan media sosial yang mempercepat perubahan identitas dan menciptakan fragmentasi identitas, di mana individu memiliki identitas ganda atau bertentangan. Ketiganya membuat perubahan identitas terjadi dengan sangat cepat. Banyak orang akhirnya memiliki identitas ganda, bahkan identitas yang saling bertentangan. Contohnya, seseorang bisa merasa sebagai warga daerah, warga nasional, sekaligus bagian dari komunitas global di internet. Kondisi ini disebut dengan fragmentasi identitas. Jika tidak diarahkan dengan baik, fragmentasi identitas bisa membuat masyarakat lebih terikat pada identitas kelompok tertentu daripada identitas kebangsaannya. Lalu terdapat yang terakhir, yaitu studi meta-analisis menyebut bahwa meskipun identitas nasional berdampak pada integrasi sosial, efeknya bersifat menengah dan tidak otomatis. Artinya, perlu kondisi lain seperti pendidikan, kebijakan inklusi agar integrasi benar-benar terwujud. Identitas nasional saja tidak cukup untuk menciptakan integrasi. Harus ada faktor pendukung lain, seperti pendidikan yang inklusif, kebijakan pemerintah yang adil, serta ruang dialog antar kelompok. Tanpa itu semua, identitas nasional mudah rapuh dan tidak mampu menjadi perekat masyarakat. Dan hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan atau kekurangan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dwi Hartanto dengan NIM H071251010 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Integrasi nasional itu sebenarnya adalah proses bagaimana seluruh masyarakat Indonesia dengan perbedaan sukunya, agama, budaya, dan juga latar belakang bisa tetap bersatu sebagai satu bangsa. Tetapi dalam prosesnya, ada beberapa hambatan yang seringkali muncul. Hambatan pertama adalah fragmentasi sosial. Hal ini terjadi ketika masyarakat terlalu menonjolkan identitas kelompoknya, seperti identitas suku, agama, atau kelas sosial, sampai lupa bahwa kita semua juga punya identitas sebagai bangsa Indonesia. Contoh sederhananya, di beberapa daerah atau lingkungan, orang lebih nyaman bergaul dengan kelompoknya sendiri. Misalnya, antar suku saling menjauh karena beda budaya atau stereotip tertentu, yang mengakibatkan hubungan antar kelompok jadi renggang dan rasa persatuan sebagai bangsa melemah. Hambatan kedua adalah diskriminasi dan ketidakadilan, baik itu dalam bidang pendidikan, ekonomi, maupun pelayanan pemerintahan.
Kalau ada kelompok yang merasa diperlakukan tidak adil, mereka akan merasa terpinggirkan dan tidak dianggap sebagai bagian yang sama penting dalam bangsa ini. Contoh nyatanya, daerah yang kurang mendapat fasilitas pendidikan dan kesehatan merasa dianaktirikan. Terus contoh yang kedua adalah kelompok minoritas yang sering mendapat perlakuan tidak adil atau stereotip negatif. Jika kondisi ini terus terjadi, mereka akan sulit merasa memiliki negara dan ini menghambat integrasi nasional. Hambatan ketiga adalah polarisasi politik. Hal ini terjadi ketika masyarakat terpecah karena perbedaan pandangan atau pilihan politik, lalu saling menuduh, saling benci, dan akhirnya muncul sikap kita versus mereka. Contoh nyatanya, kita seringkali lihat di media sosial, dua kelompok dengan pilihan politik berbeda saling menyerang. Padahal tujuan politik itu seharusnya untuk membangun bangsa bersama. Polarisasi seperti inilah yang membuat kepercayaan antar warga menurun dan bisa mengganggu persatuan nasional. Jadi, hambatan integrasi nasional itu bisa muncul dari fragmentasi sosial, ketidakadilan, dan polarisasi politik. Jika kita sadar dan bisa menghindari hal-hal ini, kita ikut memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Baik, saya Nur Syafika dengan NIM H0412511016. Saya akan membawakan materi tentang contoh identitas dan integrasi nasional di Indonesia. Yang pertama, di negara dengan keberagaman tinggi seperti di Indonesia, identitas nasional harus mampu menampung pluralitas etnis, agama, dan budaya. Studi di Indonesia mampu menunjukkan bahwa identitas nasional dibangun melalui konsensus nasional yang mengakui keberagaman, misalnya nilai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, dalam konteks multikultural ada tantangan ketika identitas nasional tidak inklusif atau dikelola secara impresif, misalnya artikel Unity and Diversity, National Identity, dan Multiculturalism Indonesia menunjukkan bahwa terdapat ketegangan antara identitas etnis, lokal, dan identitas nasional. Dan yang terakhir, sebagai pendekatan praktis, artikel menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan antropologi yang mengintegrasikan kearifan lokal dalam pendidikan karakter dapat memperkuat identitas nasional yang inklusif. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nisina Sila Irfan, NIM B021251020 dari Fakultas Hukum, jurusan Hukum Administrasi Negara, dari kelompok Identitas dan Integrasi Nasional. Di sini saya akan memaparkan mengenai contoh integrasi nasional di Indonesia. Nah, studi lama menunjukkan bahwa proses integrasi nasional di Indonesia itu telah berlangsung melalui pembangunan bahasa nasional, transmigrasi, pendidikan nasional, dan simbol kenegaraan, misalnya Negara Kesatuan dan Pancasila. Namun, literatur terbaru menunjukkan bahwa untuk menjaga integrasi di tengah keberagaman yang sangat besar, dibutuhkan penguatan nilai-nilai bersama dan inklusi aktif, misalnya melalui penguatan Bhinneka Tunggal Ika sebagai norma nasional. Nah, misalnya ada artikel Integrating Multiculturalism and National Identity in Indonesian Education. Tahun 2023 menyebut bahwa terdapat 3 pilar utama identitas nasional Indonesia, yaitu nasionalitas Indonesia sebagai bangsa, negara dan yang kedua negara yang diproklamasikan, dan yang ketiga wilayah teritorial yang terikat oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, adapun pendidikan karakter berbasis kearifan lokal di Indonesia ini terbukti memperkuat kesadaran identitas nasional dan toleransi antar kultur yang penting bagi integrasi nasional. Sekian dari saya. Baik, saya akan membahas sinergi antara identitas nasional dan integrasi nasional. Identitas nasional yang positif dan inklusif memfasilitasi integrasi nasional. Misalnya, ketika warga merasa kita bersama bangsa ini, maka mereka lebih siap berpartisipasi, menghormati keberagaman, dan membangun koneksi. Meta-analisis menunjukkan hubungan langsung antara identitas nasional dan integrasi. Namun, identitas nasional saja tidak cukup. Jika identitas tersebut terbentuk di atas inklusivitas atau tidak mengakomodasi keberagaman, maka justru bisa menghambat integrasi atau menjadi sumber konflik. Oleh karena itu,
Kebijakan yang baik akan membangun identitas nasional yang inklusif, serta secara simultan menciptakan praktek integrasi, yaitu pendidikan, integrasi antar grup, dan inklusif ekonomi atau politik. Dalam konteks Indonesia, nilai Bhinneka Tunggal Ika berfungsi sebagai kerangka identitas nasional yang inklusif. Sedangkan program pendidikan karakter dan kebijakan bahasa dan simbol kenegaraan adalah mekanisme integrasi yang penting. Sekian.